pelajaran pada hari ini, marilah kita mengucapkan basmalah. Nah, ini pelajaran kita pada hari ini itu bab 2, yaitu sejarah, penurunan dan penulisan Al-Quran. Jadi bab 2 kita belajar tentang sejarah, penurunan dan penulisan Al-Quran. Yang dimana sejarah penurunan Al-Quran itu diturunkan secara Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur berupa beberapa ayat dari sebuah surah atau berupa sebuah surah yang pendek sederhana. Terus ada cara waktu diturunkan. Di sini Allah menyampaikan wahyunya kepada Nabi Muhammad melalui beberapa cara. Cara-cara itu sebagaimana yang diinformasikan Allah dalam Al-Quran surah Asy-Syu'ara ayat 51. Diberikan pada dua kalau baca surah Asy-Syu'ara. وما كان لبشر أن يكلمه إلا وحيا أو يرسل رسولا فيوحي ما يشاء إنه علي حكيم. Jadi Quran surah Asy-Syu'ara ayat 5 sampai dibaca kali tadi itu menginformasikan bahwa ada 3 macam cara penyampaian wahyu Allah kepada Nabi Muhammad. Nah, yang pertama itu wahyu turun secara langsung, yang dimana Allah itu mengucapkan sesuatu pengetahuan ke dalam jiwa hati Nabi Muhammad tanpa melalui perantara malaikat Jibril, karena dari Allahnya langsung ke Nabi Muhammad. Jadi makanya diturunkan secara langsung. Terus yang kedua itu wahyu diturunkan dari balik tabir. Ada yang tahu balik tabir apa? Ya, betul ya. Balik tabir itu nama lain dari sembunyi-sembunyi. Maksudnya Allah itu mendengarkan suaranya dari balik tabir, atau kayak dari dinding sebelah gitu, nah, bukan secara langsung. Suaranya itu di sebelah orang di sini, misalnya kayak berhala gitu, nah. Ada melihat orangnya, ada nampak orangnya. Terus wahyu turun dengan perantara malaikat Jibril, yang dimana cara penyampaian wahyu melalui perantara malaikat Jibril diterangkan dalam Quran surah Asy-Syu'ara ayat 192 sampai 194. Nah, jadi yang wahyu turun dari perantara malaikat Jibril ini, ujarnya tuh, rohnya dari Jibril, terus diturunkan dimasukkan ke dalam hati Nabi Muhammad agar engkau termasuk orang yang memberi peringatan. Jadi yang terakhir itu dengan cara perantara malaikat Jibril. Terus kita langsung ke ayat pertama dan terakhir diturunkan Al-Quran. Nah, ayat dan surah pertama diturunkan kepada Nabi Muhammad itu secara berangsur-angsur, tidak sekaligus selama berapa? Ada tahu? Ya, jadi Al-Quran itu diturunkan secara berangsur-angsurnya selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Ada berapa kali? Turunnya 22 tahun. Mulai kamu 20 lah. Nah, jadi di sini ayatnya terdiri dari 6.236 ayat ya. Terus surahnya ada 114 dan juznya ada 30. Jadi ayat yang pertama diturunkan kepada Nabi Muhammad itu adalah surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Nah, jadi artinya bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang Maha Mulia, yang mengajar manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Quran surah Al-Alaq 1-5. Nah, jadi Quran surah Al-Alaq itu turun di buang jerak. 5 ayat tersebut itu kepada Nabi Muhammad ketika beliau sedang Nabi Muhammad tenang berkhulwat di buang jerak. Ya, turun Quran surah Al-Alaq 1 sampai 5 pada malam Jumat tanggal 17 Ramadan tahun ke-40 dari kelahiran Nabi. Itu bertepatan dengan 4 Agustus 610 Masehi. Malam turunnya Al-Quran untuk pertama kali merupakan malam yang penuh berkah atau Lailatul Al-Mubarak, dan sebagai malam kemuliaan itu Lailatul Qadar. Nah, jadi peristiwa turunnya Al-Quran itu sering disebut apa? Ya,
peristiwa turunnya Al-Quran itu sering disebut nuzulul Quran. Biasanya itu Ramadan bulan Ramadan lah. Nah, jadi dari itu ayat dan surah pertama diturunkan itu Quran surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Terus lanjut ke ayat dan surah yang terakhir diturunkan. Nah, ulama tafsir pada umumnya berpendapat bahwa Al-Quran yang terakhir diturunkan itu Quran surah Al-Maidah ayat 3. Tolong bacakan. Sip. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam. Terima kasih kepada Husin sudah membacakan Quran surah Al-Maidah ayat 3, dan dimana itu surah terakhir yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Yaitu ayat tersebut itu turun di Arafah pada waktu Nabi Muhammad sedang menunaikan haji wada. Ada tahu haji wada itu apa? Haji penghabisan. Ya, haji wada itu haji penghabisan atau haji perpisahan. Bila wanita dan naik haji, amin. Amin. Pasti ada tulisan haji wada. Yakni haji yang terakhir bagi beliau. Nah, itu tuh haji terakhir bagi beliau. Kemudian setelah itu 8 hari setelah kemudian Nabi haji itu beliau tuh wafat. Jadi itu haji terakhir bagi Nabi Muhammad. Nah, turunnya ayat terakhir kepada Nabi Muhammad itu memberikan isyarat bahwa proses penurunan Al-Quran telah selesai. Al-Quran telah sempurna atau lengkap diturunkan Allah sebagai pedoman hidup bagi umat manusia. Jadi kenapa terakhir? Karena penurunannya sudah selesai, sudah sempurna, makanya itu terakhir. Oke. Nah, jadi kita masuk ke hikmah diturunkan Al-Quran secara berangsur-angsur. Ini materi kita terakhir di bab 2. Yaitu hikmahnya itu yang pertama mempermudah dalam menghafal. Yang dimana karena Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur agar mudah dihafal baik oleh Nabi Muhammad atau kepada sahabat-sahabatnya. Kan berangsur itu kan bertahap. Jadi kan anggapannya menghafal itu pada sekaligus sepupuan Al-Quran. Jadi misalnya satu tadi kayak ayat pertama yang diturunkan itu surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Nah, jadi Nabi Muhammad tuh misalnya menghafal Quran surah itu dulu 1 sampai 5, baru selanjutnya Quran surah apa lagi. Jadi memudahkan untuk menghafal ayat tersebut. Terus yang kedua itu hikmahnya itu memperteguh hati Rasulullah. Yang dimana Rasulullah diutus kepada kaum yang penuh dengan tradisi bertentangan dengan ajaran Islam untuk memantapkan hati dalam melakukan tugas suci dan menghadapi kesulitan. Allah membimbing dengan wahyu yang diturunkannya kepada beliau sesuai dengan kondisi saat itu. Jadi diturunkannya secara berangsur-angsur itu untuk memperteguh hatinya Rasulullah, karena pada saat itu melakukan kayak menghadapi kesulitan atau tantangan-tantangan. Terus yang ketiga itu mempermudah memahami dan melaksanakan ajarannya. Jadi diturunkannya secara bertahap, jadi itu mempermudah memahami dan melaksanakan ajarannya. Karena Quran itu merupakan pedoman hidup manusia yang harus diikuti. Samping yang keempat itu meringankan dalam penyampaian. Dengan turunnya Al-Quran secara berangsur-angsur, Nabi Muhammad itu tidak berat dalam menyampaikan atau mengajarkan informasi-informasinya kepada umat beliau, kepada sahabat-sahabat beliau. Karena kan tadi diturunkannya secara bertahap, jadi informasinya tuh Quran surah ini dulu diinformasikan, Quran surah ini diinformasikan, tidak langsung sekaligus gitu. Terus yang terakhir itu hikmahnya menjawab atas permasalahan yang sedang dihadapi Rasulullah. Nah, jadi banyak ayat Al-Quran diturunkan berkenaan dengan sesuatu peristiwa tertentu, peristiwa yang melatar belakangi turunnya Al-Quran tersebut. Jadi kayak diturunkan secara bertahap itu bisa menjawab permasalahan-permasalahan yang dihadapi Rasulullah. Contohnya kayak Quran surah Al-Hujurat ayat 13 berkenaan dengan peristiwa Bilal bin Rabah yang berkulit hitam ya. Terus Bilal itu mendapat ejekan ketika mengumandangkan azan. Nah, ia diturunkan surah tersebut, Quran surah yang Al-Hujurat tadi, untuk memberikan keterangan bahwa di dalam Islam tidak ada diskriminasi. Adapun yang menentukan kualitas seorang adalah pada kualitas iman dan takwanya. Jadi kan ada boleh kita tuh kayak mandang orang tuh, oh ini nyerang ya, ini rendah, jangan. Ada boleh gitu tuh, makanya turun Quran surah Al-Hujurat ayat 13. Nah, mungkin
mungkin itu penjelasan kita pada berdua pada hari ini. Jadi di sini ibu mau membagikan kalian menjadi dua kelompok, tapi kelompoknya perempuan sama perempuan, laki-laki sama laki-laki. Nah, jika tadi sudah ibu bagi kelompok menjadi dua, yang laki-laki, perempuan. Jadi ibu minta kalian semuanya dulu. Ini siapa ketuanya? Maria. Siapa yang dulu? Nama pejam-pejam yang udah kayak kita.
Wow.